Inilah kondisi ayam di umur 6 hari, pertumbuhan cukup normal. Untuk populasi 5.600 dengan spek kandang. Berbagi pengalaman tentang perawatan ayam broiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Inilah ayam di umur 6 hari dengan kapasitas 5.600 dengan kelebaran kandang 7,5 meter. Untuk panjang kandang kurang lebih sekitar 70 meter. Kali ini saya akan coba sedikit mengulas kandang close house dengan kapasitas 5.600 ekor. Kita coba cek untuk kondisinya bagaimana, dan bisa kawan-kawan simak juga untuk videonya. Inilah ayam kapasitas 5.600 ekor. Namun saya perhatikan, jadi ayam ini sepertinya banyak diam, entah dia kepanasan apa pengap apa dingin gitu, kurang paham juga. Karena ini di kondisi di kandang punya kawan gitu ya. Kalau pas saya begitu masuk, yang saya rasakan di dalam kandang ini pengap gitu. Udaranya kurang segar karena pengap atau amoniak yang dihasilkan dari kotoran ayam itu sendiri. Karena ayam ini masih masa brooding atau masa pemanas gitu ya. Jadi untuk masa brooding ini ayam yang masih kecil harus benar-benar diperhatikan, diamati secara baik, karena masa brooding ini yang akan menentukan keberhasilan untuk perawatan ayam itu sendiri. Yang dibutuhkan ayam kecil tentunya pakan, minum, dan suhu yang hangat ataupun udara yang bagus. Dalam artian udara yang bagus itu enggak pengap ataupun bau di dalam kandang itu sendiri. Untuk masa brooding ini kita harus benar-benar mengamati apa yang dibutuhkan ayam di saat masa brooding. Kandang ini menggunakan 4 blower. Untuk 2 blower menggunakan 50 in dengan daya 1100 watt, dan yang 2 blower rakitan yang kecil ukuran 36. Kalau untuk dinamonya saya kurang paham, mungkin sekitar antara 400 watt lah kurang lebih. Nah, ulasan ini saya berdasarkan pengamatan saya, bukan maksud untuk menjelekkan ataupun menyudutkan, karena di sini saya untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, permasalahan, dan bagaimana solusinya. Dan sebelumnya saya mengatakan itu berdasarkan pengamatan ya, karena yang punya kandang lagi nggak ada gitu kan, karena ditunggu sama ABK-nya, jadi ABK-nya juga belum paham, mungkin agak pengap ini karena settingan blower yang kurang pas. Kalau settingan blower kurang pas, seumpama blower itu matinya terlalu lama, akan menyebabkan di dalam kandang pengap. Dan apabila blower itu terlalu lama hidupnya, ayam akan merasakan dingin. Jadi diusahakan untuk settingan blower itu disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Maka dari itu kita harus benar-benar mengamati kondisi ayam dan menyesuaikan kebutuhan ayam itu sendiri, kebutuhan udara yang bagus. Sebelumnya sempat diskusi juga dengan
pengawas dari mitra kami, karena kandang saya dan kawan saya juga satu PT, jadi satu mitra lah gitu. Dan ini tadi sudah diskusi juga bagaimana perawatan ayam itu sendiri. Kita belajar sama-sama gitu kan. Jadi untuk di ayam ini tidak ada ayam pintar lah ya, karena setiap periodenya perawatan ini nggak selalu sama gitu, apalagi di faktor cuaca juga bisa mempengaruhi ataupun yang ngurusnya itu sendiri. Karena di sini saling mengkoreksi apa kekurangannya dan bagaimana solusinya. Dan di kandang saya juga masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna ataupun yang paling terbaik, karena kita sama-sama belajar gitu kan. Jadi saling berbagi lah ya, berbagi pengalaman. Untuk pertumbuhan ayam di umur 6 hari ini cukup bagus, udah di sekitar kurang lebih 2 on lah, di standar 210, itu pun di umur 1 minggu atau 7 hari. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi sampai finish dengan hasil yang bagus dengan IP minimal 400, dan mudah-mudahan juga bisa lebih gitu. Dikarenakan IP juga menentukan suatu keberhasilan dalam perawatan ayam broiler itu sendiri. Jadi besar kecilnya IP itu juga bisa dikatakan berhasil atau kurang berhasilnya dalam perawatan ayam broiler. Ya. Jadi semakin besar IP, maka keberhasilan itu bisa dikatakan semakin bagus, dan bisa juga ditentukan dari penghasilannya juga. Maka semakin besar IP, keberhasilan dan pendapatan juga semakin besar gitu. Dan untuk IP atau indeks prestasi itu juga sangat dituntut oleh pihak PT atau mitra. Dan untuk persaingan di ayam broiler juga, karena gini, semakin IP bagus, maka untuk kedepannya untuk kerjasama ataupun masa check-in itu bisa dikatakan lebih cepat lah ya, kalau berdasarkan pengalaman saya gitu. Karena untuk sekarang IP itu bisa sangatlah dituntut gitu, karena setelah panen itu pastinya agar bisa cepat ngisi lagi, jadi dilihat dari IP itu sendiri. Jadi untuk perawatan ayam broiler ini enggak asal-asalan bisa jadi gitu. Dalam artian gini, untuk mendapatkan IP minimal 400 itu menurut saya enggak gampang juga, karena harus benar-benar bagaimana perawatan ayam broiler ini. Karena untuk perawatan ayam broiler juga enggak cukup dikasih pakan ataupun minum terus gede, enggak gitu. Bisa dari perawatan sekam, terus pengontrolan yang rutin, ataupun faktor yang lainnya gitu. Karena setiap kandang juga beda-beda. Untuk perawatan ayam broiler itu sendiri perlakuannya mungkin berbeda, namun dengan tujuan yang sama pastinya, bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam perawatan ayam broiler itu sendiri. Di sini karena ownernya nggak ada, mungkin karena ada urusan keluar dan
informasinya gantian sih ya untuk perawatannya. Jadi ya baik aja siang hari dan yang punya kandang atau ownernya di malam hari ya. Untuk penggunaan pemanas sudah tidak menggunakan gas solek lagi. Ini beliau menggunakan pemanas otomatis, yaitu pemanas solar dengan spek 60 kW sepertinya, dengan kapasitas solar. Untuk di dalam tank kurang lebih sekitar 30 liter. Jadi untuk settingan pemanas ini mungkin lebih simpel karena saya masih menggunakan gas solek, nggak terlalu paham, mungkin saya akan sedikit mengulasnya. Jadi apabila ayam membutuhkan suhu 31, tinggal setting 31, dan jika suhu sudah tercapai maka alat pemanas ini akan mati sendiri. Dan apabila pemanas ini suhunya sudah di bawah standar yang dibutuhkan ayam, maka pemanas ini akan hidup dengan sendirinya. Jadi akan lebih simpel lah ya, gitu. Berbeda dengan gas solek. Gas solek tidak bisa disetting secara otomatis, settingannya secara manual hidup terus lah gitu. Pastinya bagi kawan-kawan peternak, pemanas gas solek ataupun pemanas otomatis solar ini pastinya memiliki kekurangan ataupun kelebihan masing-masing. Bagi kawan-kawan peternak pastinya sudah nggak asing lagi, jadi saya tidak perlu menjelaskan secara rinci, karena untuk pemanas solar ini kayak saya kurang paham juga. Kurang lebih yang saya ketahui itu cara kerjanya. Dan di saat pemanas ini hidup, dia akan mengeluarkan bara dari mesinnya, dari corongnya gitu, apa namanya. Gak ada apinya pak? Mati. Oh matinya kayak gini tetap hidup dia? Ini kayak proyektor, jadi habis pakai dia kipasnya tetap hidup untuk manasin dinginin mesin. Oh gitu. Kan ada jedanya 2 menit baru mati. Itulah ulasan dari kandang kawan saya ini dengan ukuran kandang 7,5 meter dengan panjang 70 meter dengan kapasitas 5.600 dengan penggunaan 4 blower dengan menggunakan pemanas solar otomatis. Jangan lupa untuk subscribe, dukung channel saya biar saya lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, permasalahan, dan solusinya. Mungkin cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bisa dijadikan informasi juga ataupun pengetahuan buat kawan-kawan yang bisa dipraktikkan, dan mudah-mudahan juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi untuk perawatan ayam.
Bye.